satuan biayanya. Kalau profit berarti nanti di fungsi tujuannya memaksimumkan, kalau cost berarti meminimumkan. Yang di atas ini terkait dengan sumber daya, yang di sumber daya ini berarti di bagian batasannya ya. Kalau yang di kedua ini di bagian fungsi tujuannya. Jadi yang berubah adalah koefisien di unit profit atau satuan profitnya atau unit cost biayanya. Misalkan ini contoh yang di buku Taha ya. Jadi perubahan pada sumber dayanya atau di right hand side-nya. Jobco merupakan memproduksi 2 produk pada 2 mesin. Jadi punya 2 mesin. Masing-masing mesin itu mempunyai produk masing-masing ya, menghasilkan produk. 1 unit produk 1 membutuhkan 2 jam pada mesin 1, di mesin 1 butuh 2 jam, 1 jam pada mesin 2, jadi mesin 2 lebih cepat ya. Kemudian untuk produk 2, 1 unit membutuhkan 1 jam pada mesin 1 dan 3 jam pada mesin 2, lebih lama. Pendapatan per unit produk 1 dan 2 masing-masing $30 dan $20. Jadi ini di bagian fungsi tujuannya ya. Seperti terlihat di sini memaksimumkan Z sama dengan 30X1 ditambah 20X2. Ini keuntungannya 20 dan 30 profitnya ya. Atau pendapatannya kalau di sini dinyatakannya pendapatan. Total waktu pemrosesan harian yang tersedia untuk mesin 1 dan 2, jadi mesinnya itu beroperasinya 8 jam. Ini jadi fungsi batasannya atau jadi sumber dayanya ya, resources-nya. X1 dan X2 mewakili jumlah harian unit produk 1 dan 2, model persamaan model program linearnya, yaitu linear programming-nya seperti yang berikut. Jadi maksimum Z sama dengan 30X1 ditambah 20X2. Kendalanya ada 2. Jadi kan ada 2 produk ya, X1 dan X2, 2X1 tambah X2 kurang dari 8, X1 tambah X1 tambah 3X2 kurang dari sama dengan 8 jam untuk mesin 1 dan mesin 2. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan metode grafis. Kita peroleh hasilnya adalah seperti yang di gambar kanan itu ya. Ini bentar. Kita peroleh. Ini yang kendala awal. Jadi kurang dari 8 dan kurang dari 8 jam untuk mesin 1 dan mesin 2. Jadi solusinya adalah di sini ya. Yaitu X1-nya kita peroleh 3,2, X2-nya adalah 1,6, Z-nya $128. Nah, ketika kapasitas mesinnya itu bertambah dari 8 jam menjadi 9 jam, jadi beroperasinya tadi ya, kapasitas mesinnya itu ditambah dari 8 menjadi 9, berarti mengalami perubahan di batasannya ya, atau di RHS tadi, di sisi kanannya. Maka titik optimum yang baru yaitu berubah dari C ke G. Ini kan berarti bergeser ya, bergeser ke kanan. Jadi kita dapatkan garis yang baru adalah yang ini. Sehingga kita peroleh titik optimum yang baru yaitu di G. Kita peroleh nilai X1, X2, dan Z-nya ternyata naik ya dari 128 menjadi 142. Ini kalau kita hitung lagi ya kita akan dapatkan ini ya. Kita bisa gunakan cara ini. Ini ketika ini kita sudah dapatkan nilai ZG-nya atau kunci tujuan tadi ya, nilai Z-nya, yaitu 142. Kemudian ZC-nya adalah
128. Ini dengan metode grafis ya, dengan metode grafis. Kemudian perubahannya kan tadi 1 jam, berarti kita bagi dengan 9 dikurangi 8 yaitu 1. Sehingga pendapatannya berubah yaitu $14 per jam. Ya. Dengan kita meningkatkan kapasitas mesinnya, beroperasinya lebih lama 1 jam dari yang sebelumnya yaitu 8 jam, dapat meningkatkan keuntungannya ya atau pendapatannya sebesar $14 per jam. Nah ini ternyata naik. Bagaimana ketika kita tidak bisa selesaikan dengan metode grafis? Ya bisa diselesaikan misal dengan tabel ya, dengan menggunakan tabel simplex. Bisa digunakan dengan tabel simplex juga. Jadi nanti kita hitung dari tabelnya, dari tabel optimum yang terakhir yang sudah kita dapatkan, nanti kan sama ya, akan didapatkan nilai ini 3,2 dan 1,6 dan 128. Tadi yang pertanyaan terkait dengan grafis sama simplex, gimana hasilnya? Sama atau berbeda? Sama ya. Nah, ya, nanti kalau ini dikerjakan dengan simplex juga akan sama, tabel simplex. Jadi ketika tidak bisa kita selesaikan dengan grafis, kalau kita sulit ya untuk menggambarnya, misal, atau kita ingin menyelesaikannya dengan grafis, bisa juga. Sehingga nanti kita dapat hitung atau perubahannya itu dengan cara, kan kita sudah dapatkan tabelnya. Di sini berarti ada Z, X1, X2 ya. Dan ada Z. Ya, tinggal dimasukkan. Nanti kita akan dapatkan atau kita bisa lihat perubahannya dengan cara kita kalikan ya, kalikan. Kita kalikan dari tabel optimalnya. Atau boleh dicoba dulu. Boleh dicoba ini dihitung dengan tabelnya. Nanti kita lihat perubahannya. Ini ya. Coba. Ketika kita hitung dengan menggunakan tabel simplex. Bagaimana tabel yang kita peroleh? Awalnya kan kita punya, boleh dihitung dulu ini. Kita punya sumber dayanya adalah 8 dan 8 ya, di X1 dan X2. Kemudian ini kita ubah. Kita ubah misal ada perubahan di X1-nya sehingga menjadi 9 dan 8. Lalu kita bisa hitung RHS-nya, karena ini kan di bagian sumber daya ya, berarti di RHS-nya. Kita bisa peroleh dari tabel yang bentuknya seperti matriks ya. Nah, nanti bisa kita hitung
Yang perubahannya tadi berarti 9 dan 8. Ini mengikuti tabelnya. Nah, B inverse itu apa? Itu adalah matriks yang diperoleh dari tabel optimal yang sudah kita peroleh tadi ya. Di solusi awalnya untuk yang dengan RAHS-nya 8 dan 8. Nah, itu dari matriks tabel optimum itu pada baris pertama dan baris keduanya ya, di bawah variabel slack-nya. Jadi di bawah variabel slack. Kan ada 2 batasan tadi, berarti ada ditambah 2 variabel slack. Jadi ada X 3 dan 4 ya, 3 dan 4. Dan yang sudah dapat tabelnya, ini nanti akan hasilnya sama seharusnya, sama saja. Variabel slack-nya ya. 14 ini juga bisa kita lihat ya, benar. Ketika kita lihat di sini 128 jadi 142, ya berarti ada naik $14 ya, di Z-nya. Ada yang ditanyakan dulu? Mudah ya? Oke. Belum ada sih, Bu. Oke, yang kedua, nah ini dual price. Dual price ini hanya istilah saja ya dari perubahan. Nilai perubahannya dari kita menambahkan tadi atau melakukan perubahan di sumber dayanya. Ini perubahannya itu sebesar berapa? Satuan perubahannya ini ada jadi perubahannya menjadi $14. Jadi dual price $4 per jam tetap berlaku untuk perubahan atau kenaikan atau penurunan dalam kapasitas mesin 1 dengan pergeseran fungsi kendalanya sejajar. Jadi bergesernya sejajar ya, seperti dengan cirinya dari program linear ini. Kemudian yang bergeser ya ke setiap titik pada ruas garis BF. Jadi bergesernya ya akan masih di dalam sini ya, BF-nya ini, garis BF ini. Jadi gesernya ke sana. Dan melewati sini ya. Jadi bukan maksudnya geser ke sini terus tiba-tiba ke atasnya, tidak ya. Jadi ini tidak berpotongan, tidak. Jadi akan ini sejajar ke setiap titik yang ada di BF. Kemudian kapasitas mesin 1 di titik B dan F dapat dihitung seperti ini. Ini hanya untuk melihat rentangnya saja ya. Jadi ketika berada di rentang itu, berarti nanti masih visible atau bisa digunakan dengan cara yang sama. Kalau tidak, nanti perlu dihitung kembali. Kapasitas mesin 1 di titik B dan F dapat dihitung
seperti ini, minimum kapasitas mesin 1 di B, berarti di titik 0 dan 2,67 di sini ya. Kemudian kita kalikan saja. Ini sesuai dengan tadi ya, batasan di fungsi 1. 2x1 kemudian 2x1 tambah x2, betul ya. 2x1 ditambah x2. Kemudian di kapasitas mesin 1 yang di F, karena tadi kan harus di rentang B dan F ya. Di F itu di titik 8,0. Berarti 2 kali 8 ditambah 1 kali 0. Ada 16 jam. Jadi rentangnya dual price $14 itu hanya akan valid pada range kapasitas mesin 1 di 2,67 jam sampai 16 jam. Ini masih akan kita dapatkan solusinya ya, masih visible kan di sini. Karena tadi yang kita ubah adalah yang mesin 1 saja yang berubah. Berarti mesin 2-nya tetap sama di sini, di garis B dan F. Dengan menggunakan penghitungan yang sama, misal yang kita ubah adalah yang di kapasitas mesin 2 ya. Kita ubah, kita naikkan menjadi 9, yang awalnya 8, ini akan kita peroleh nilainya $2. Z-nya ya, Z sama dengan $2. Perubahannya, penambahannya. Bisa dicek juga apakah betul nilainya $2 dimasukkan ke rumus yang di awal tadi ya, ini ZG min ZC dibagi dengan perubahan. Ini kan ZG karena ini gambarnya ini masih mesin 1 ya, belum ada perubahan, harusnya ini bergeser ke sini ya, yang digambar belum ditunjukkan. Jadi ini bergeser, dinaikkan. Coba bisa digambarkan juga di yang kalkulator itu, Desmos itu ya, boleh digambar di sana. Kita peroleh seperti ini misal mesin 1, mesin 2, berarti di titik ini ya, 3,2. Satunya 3, dan X2-nya 2. Lalu dihitung Z-nya ketemu berapa? Kalau X1-nya 3, X2-nya 2. Berapa Z-nya? 130. 130 ya, betul ya. Jadi dia naik $2. Jadi betul kenaikannya adalah $2. Seperti yang di PPT tadi. Seperti itu. Kemudian bisa kita hitung range-nya. Range-nya berarti di D dan di E ya, di D dan di E. Karena mesin satunya kan tetap, berarti di garis D dan E. Di mana di D itu ada di titik 4,0, di 4,0 di sini. Kemudian di titik E adalah di 0,8. Sehingga kita peroleh masing-masing adalah 4 jam dan 24 jam. Sehingga dual
price $2 per jam hanya akan valid pada range kapasitas mesin 2 dari 4 jam sampai 24 jam ya, antara 4 jam sampai 24 jam. Tadi di sini ya 32. Seperti ini enggak lurus. Ya, naik segini. Oke. Nah, ini banyak ya, ini banyak kondisi. Ini jadikan satu slide. Ini ada beberapa pertanyaan yang lain. Tadi kan ketika kita menambah di sumbernya ya, sumber dayanya atau resources-nya. Nah, misalkan jobku ini dapat meningkatkan kapasitas kedua mesin, mesin mana yang harus diprioritaskan? Jadi kan ada dua mesin mana yang lebih prioritas? Nah, dari dual price tadi, kita bisa lihat di mesin 1 dan mesin 2, tambahan jam mesin 1 sama 1 jam, tadi meningkatkan pendapatannya $14. Kalau mesin 2 ditambah 1 jam, kapasitasnya ditambah 1 jam, hanya menambahkan pendapatannya itu $2. Jadi berarti lebih kita prioritaskan untuk menambah kapasitas di mesin 1 ya. Mesin 1. Kemudian misalkan kita ada pertanyaan lagi ya, kita ditanya dari pimpinan gitu, pimpinan perusahaannya, sebuah saran untuk meningkatkan kapasitas mesin 1 dan mesin 2 dengan biaya $10, atau ada tawaran ya, untuk meningkatkan kapasitas mesin 1 dan 2, butuh biaya tambahan, yaitu $10 per jam untuk setiap mesinnya. Nah, ini apakah dianjurkan? Bisa kita lihat dari tadi ya, misal dari kenaikan 1 jam, misal dengan kenaikan 1 jam, kita dapatkan dual price-nya adalah $14. Kemudian, ini adalah biaya yang dibutuhkan, berarti kan dikurangi $10. Sehingga pendapatan bersihnya adalah tersisa $4. Kalau kita gunakan mesin 2, lalu kita butuh biaya tambahan untuk meningkatkan kapasitasnya, itu butuh biaya tambahan, ke peningkatannya $2 kurang sebanding ya dengan biaya tambahannya, yaitu $10. 2 sama 10, berarti malah kurang ya, pendapatannya ini malah minus. Sehingga mesin 1 yang dipertimbangkan untuk peningkatan kapasitasnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, jika kapasitas mesin 1 ini kita tingkatkan dari 8 jam menjadi 13, tadi kan dari 8 ke 9 yang di slide sebelumnya, ini dari 8 menjadi 13. Apakah ini masih mempengaruhi pendapatan optimal kita? Ini bisa kita hitung, cukup sederhana ya caranya. Jadi dari dual price untuk mesin 1 tadi, $14, itu kan ada di kisaran 2,67 sampai 16 jam. Yang kita usulkan kembali adalah 13 jam. Ini masih ada di kisaran kelayakan tadi ya, di 2 sampai 16. 2,6 sampai 16. Sehingga peningkatan pendapatannya adalah sebesar, ya tinggal $14 tadi dari dual price-nya dikalikan dengan selisihnya ya, 13 dikurangi 8. Jadi kan ada 5 ya, 5. Peningkatannya 5 jam. Jadi ada $70. Total pendapatannya akan meningkat dari 128 menjadi 198. Ini dari sini. Jadi ketika kita tingkatkan dari 8 menjadi 13 jam, itu ada peningkatan $70 pendapatannya. Misal
mungkin kalau semakin ditambah akan lebih baik juga. Coba misal kapasitas mesin 1 ini ditingkatkan menjadi 20 jam. Jadi resources-nya, mesinnya, tadi yang hanya 8 jam beroperasi, ini ditingkatkan menjadi 20 jam. Nah, ini apakah mempengaruhi pendapatan dari si jobco tadi ya? Pendapatan optimalnya apakah berpengaruh? Kita lihat kembali ke range-nya tadi ya. Perubahan yang diusulkan ada di luar dari kelayakan, yaitu di 2,67 sampai 16 jam. Maka dari itu hanya dapat membuat kesimpulan mengenai peningkatan hingga 16 jam. Jadi meningkatnya hanya sampai 16 jam. Karena itu ada di luarnya, maka perhitungan lebih lanjut dibutuhkan untuk menemukan jawabannya atau dilakukan analisis dualitasnya. Kemudian di sini sebagai catatan, berada di luar rentang kelayakan di range-nya tadi ya, bukan berarti masalah atau problem PL ya, program linear ini tidak memiliki solusi. Jadi bukan berarti ini ada invisible ya, tidak punya solusi. Hal ini hanya berarti bahwa informasi yang tersedia tidak cukup untuk membuat keputusan yang lengkap, karena tadi itu layak ketika ada di sini. Selebihnya dari itu, berarti kita butuh menghitung kembali. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yang kelima, bagaimana kita bisa menentukan nilai optimal baru dari variabel yang terkait dengan perubahan sumber daya. Jadi kita bisa menentukan nilai optimal baru dari variabel, jadi nilai C-nya itu ya, dari variabel yang terkait dengan perubahan sumber daya. Atau ya nilai C-nya nanti di slide selanjutnya. Jadi kita butuh penghitungan tambahan. Ada yang ditanyakan dulu dari sini? Tidak ada ya, mudah. Oke, ini adalah yang tadi yang disebutkan, yaitu ketika ada perubahan di pertanyaan kelima ya, ketika ingin menentukan nilai optimal baru dari variabel yang terkait atau variabel keputusan dengan perubahan sumber daya. Kita sudah dapatkan nilai optimalnya tadi di sini. Ini adalah kasus untuk memaksimumkan ya, maksimum. Dari optimumnya ini adalah maksimum. Kita peroleh solusinya adalah X1 3,2, X2 1,6, Z-nya adalah 128. Ini adalah solusi optimalnya. Di mana mesin 1 ada di garis DE, kemudian mesin 2 di garis BF ya, untuk masing-masing fungsi kendalanya. Kemudian perubahan satuan pendapatan atau koefisien fungsi tujuan, yaitu C-nya ya, C1 X1 tambah C2X2. Nah, perubahan satuan pendapatan atau koefisien fungsi tujuan akan mengubah kemiringan dari Z. Sama ya, ini kan seperti regresi gitu ya. Dia slope-nya ya, slope kemiringannya. Kemudian bagaimana kita bisa menentukan rentang untuk koefisien fungsi tujuan yang akan menjaga solusi optimalnya tidak berubah pada titik C? Gimana caranya biar nanti ketika diubah itu tidak mengubah lagi solusi optimalnya, malah takutnya nanti berubah ke yang lebih rendah ya, sehingga tidak optimal kembali atau mengalami perubahan dari nilai yang sudah didapatkan, nilai optimalnya. Caranya adalah kita sudah peroleh, sudah ketahui fungsi kendalanya adalah seperti ini, maka bisa kita hitung di sini, kita rasiokan ya. Jadi C1 dibagi dengan C2, oh, maaf ini di kendalanya ya, di Z-nya, C-nya. Ini yang dimaksudkan C-nya adalah yang di kendala. Mungkin beda buku, kadang memang beda notasi ya. Ini C1 dibanding C2, berarti 2:1. Kemudian mesin 2, C1 banding C2, 1:3 atau 1/3.
Sehingga rentang optimalnya adalah C1/C2 lebih dari sama dengan 1/3 kurang dari sama dengan 2. Agar kita tetap dapatkan nilai yang optimal tadi ya. Sehingga C1/C2-nya adalah dari 1/3 sampai 2. Jangan ditanyakan. Ibu mau nanya, Bu. Ya. IC itu dari koefisien dari itu ya, Bu. X1, X2-nya ya, Bu. Iya. Ini Oh, 2 berarti. dan 1, 1 dan 3. Hmm. Coba dibuka di buku Taha ini. Kalau misalkan ada 3 variabel itu gimana, Bu? Bisa nice. gimana, Bu? Hubungan izin kamar mandi. Oke ya, silakan. Nah, kalau ada 3 gimana? Itu dia tadi yang saya sampaikan. Di sini ini adalah yang dicontohkan dengan menggunakan grafik. Ketika kita punya lebih dari 2, berarti kan tidak bisa diselesaikan dengan secara grafis ya. Betul ya, dari sini paham ya? Nah, ketika kita tidak bisa selesaikan dengan grafik, jadi bisa kita gunakan adalah dengan tabel simplex. Kemudian solusinya bisa kita gunakan yang kemarin. Ini kan kaitannya dengan tanya di awal tadi ya, dengan tabel optimumnya. Dari tabel optimum itu bisa kita hitung. Kalau di sini ini masih untuk secara grafis. Jadi cara itu buat grafik ya, Bu? Iya, betul. Karena kan kalau lebih kan memang akan ada lebih dari 2 ya. Maksudnya kalau lebih dari 2 susah untuk digrafikkan. Jadi kita gunakan tabel simplex itu. Ya, terima kasih diingatkan. Ya. Kemudian nanti mungkin ditambahkan ya, saya tambahkan untuk yang contoh yang dengan tidak grafik atau dengan tabel simplex. Di buku McGraw-Hill itu sepertinya juga bagus ya, bisa dibaca juga. Contohnya juga tidak hanya dengan grafis, ada yang dengan tabelnya, setahu saya. Bisa dilihat juga. Oke, solusinya. Tadi kita sudah dapatkan range-nya. Kemudian ini ada pertanyaan 1. Misal, pendapatan unit untuk produk 1 dan 2 masing-masing diubah menjadi 35 dan 25. Tadi kan awalnya 30 dan 20 ya. Seingat saya, saya lupa. 30 dan 20, betul ya, hasilnya ada 30 dan 20. Kemudian ini pendapatan unit untuk produk 1 dan 2 diubah jadi 35 dan 25. Jadi bertambah 5 masing-masing ya. Jadi awalnya adalah 30 dan 20. Diubah jadi 35 dan 25. Nah, akankah nilai optimal saat ini tidak sama atau tetap sama? Jadi berubah atau tetap sama? Fungsi tujuan barunya berarti menjadi Z sama dengan 35X1 tambah 25X2. Sehingga kita peroleh nilainya. Nah, ini sepertinya ini di sini ini dianggap semuanya nilainya adalah C ya. Koefisiennya tuh dinilai dengan C. Tadi juga dengan C. Oke. Jadi mungkin nanti agak membingungkan. Ini saya lihat kembali bisa dilihat kembali juga di bukunya. Karena ini di sini juga digunakan C. Padahal C ini juga bisa menunjukkan untuk koefisien di fungsi tujuan ya biasanya. Nah, di sini dinotasikan dengan C juga. Ya, silakan yang ke toilet. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah C1 banding C2-nya untuk di fungsi tujuannya, koefisiennya, rasionya adalah 1,4. Sehingga itu masih ada di dalam rentangnya tadi ya, di batasan tadi, yaitu 0,3 sampai 2. Jadi solusi ini masih tetap optimal. Untuk yang sudah masuk di C, ini sudah kita bahas sebenarnya di minggu lalu. Ini adalah
perubahan pada fungsi tujuan ya. Ini adalah perubahan pada fungsi tujuannya. Atau kemarin kita sebutkan berubah pada keuntungan tadi ya, keuntungan atau biayanya. Nah, ini bahasan yang kedua. Ini bahasan yang kedua di sini. Yang pertama tadi yang berubah adalah di bagian sumber dayanya. Sumber dayanya mengalami perubahan. Yang di sini yang berubah adalah koefisien untuk di fungsi tujuannya. Yang sudah kita bahas kemarin yang contoh pabrik ya, yang memproduksi kain polos, kain motif gitu ya, untuk pakaian anak, pakaian laki-laki dan perempuan itu. Itu contoh yang kita gunakan tanpa atau tidak menggunakan grafik ya, dengan menggunakan tabel simplex. Nah, seperti itu yang bisa kita lakukan untuk yang ini. Ketika lebih dari 2 variabel keputusannya. Ini jadi jawaban yang pertama adalah solusinya tetap sama, jadi tetap optimal. Kemudian pertanyaan kedua, misalkan pendapatan unit produk 2 adalah tetap pada nilai saat ini, yaitu 20. Berapa kisaran optimalitas untuk pendapatan unit produk 1 yang akan menjaga nilai optimal tidak berubah? Jadi C2-nya adalah 20, kita masukkan ke rentang optimal sebelumnya tadi, yaitu antara 1/3 dan 2/1. Tinggal dimasukkan ya, berarti ini masing-masing dikali 20. 20 kita peroleh di sini ya, 15 dan 40. Ini untuk nilai C1-nya. Jadi C1 ketika biaya itu ya di $15 maupun sampai $40 ini tetap optimal. Ya, jadi nilai optimalnya tetap sama. Yang di Z-nya tadi ya, 128. Gitu. Jadi di sini ini lebih berfokus pada untuk menjaga nilai optimalnya ya. Yang kemarin, yang minggu lalu yang sudah kita bahas, itu apakah ada perubahannya atau tidak. Yang kita gunakan Z-min C, itu. Ada yang ditanyakan? Ternyata cukup banyak ya bahasan. Yang ditanyakan dulu. Jadi yang minggu lalu itu sudah kita bahas sebenarnya di sini ya, perubahan pada keuntungan atau biaya. Yang minggu lalu itu kita bahas untuk perubahan pada keuntungan. Jadi apakah perlu ditindaklanjuti atau tidak ketika keuntungan yang kita ingin dapatkan itu meningkat atau ditingkatkan. Ini sama yang sudah kita bahas, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Bu, mau nanya Bu, berarti silakan. Primal sama dual itu sebenarnya nilai Z-nya itu sama ya Bu, cuman beda di titiknya doang ya Bu? Maksudnya gimana? Kayak hasil di saya waktu itu nyoba-nyoba di maksimum 76, terus di minimum 76, berarti itu sebenarnya nilainya sama ya Bu, cuman angka itunya doang ya Bu, apa kayak X1, X2 sama itunya doang ya Bu, Y1, Y2-nya doang yang berbeda ya Bu? Iya, berarti modelnya berubah. Makanya tuh kita dari dualitas itu kan bisa kita tahu ya, ternyata ketika diubah, solusinya kalau misalnya kita sudah dapatkan solusi yang visible dan optimal, ternyata di model dualnya juga sama. Berarti ya tadi, masih dia mempertahankan visible dan optimalnya yang nanti akan masuk ke bahasan metode simplex dual itu. Ya, betul. Itu ketika memang solusinya berarti sama ya. Nanti akan dibawa ke bahasan sensitivitas itu. Tidak ada perubahan berarti. Gimana, Kevin? Berarti kalau kita kan soalnya misalkan ininya
primalnya maksimum. Terus dualnya kan minimum. Kita boleh pakai yang primalnya nggak, Bu? Terus diambil titiknya itu dari Z S1-nya sama S2-nya gitu, Bu. Gimana maksudnya? Untuk apa ini diambil dari primal untuk? Nah, iya, jadi kita pakai tabel primal, Bu, buat nyari itunya nilai dualnya. Tapi titik-titiknya itu kita ambil dari baris Z di kolom S1, S2, S3-nya gitu, Bu. Itu juga bisa atau gimana, Bu? Iya, bentuk itu yang disampaikan sama Kevin tuh nanti masuk yang ke apa namanya? Simplex dual itu, simplex dual yang kemarin yang kita sudah dapatkan tabel itu. Kemudian kan kita cek, coba dilihat di buku. Ini waktunya sudah habis. Bentar. Itu di bahasan yang lain sebenarnya. Ya, bisa saja. Jadi itu kita ingin melihat apakah dia itu tetap mempertahankan optimal nilai yang optimal dan juga hasil yang visible. Jadi ketika kita gunakan associate dual itu ya di buku itu associated dual. Nah, itu untuk kita sebenarnya kita lihat apakah dia tetap untuk menjaga hasil atau nilai yang optimal dan visible seperti itu. Di bahasan dual simplex itu, Kevin. Sebenarnya untuk yang tadi ya, soal yang untuk model dual itu yang ditanyakan adalah bagaimana solusi dari model dual yang didapatkan. Kalau mau dikerjakan dari primal dulu ke dual ya bisa, tapi yang ditanyakan tadi adalah dari dualnya saja. Jadi dari model dual yang diperoleh dari primalnya. Maksudnya gimana ya? Dual itu kan dari primal. Nah, tapi yang diselesaikan adalah yang dualnya. Ini banyak sekali contoh. Sebenarnya ini banyak yang belum tertuliskan ya di PPT. Teman-teman baca, melihat, dipelajari kembali dari buku-buku yang ada. Nah, itu kalau ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di grup saja, tidak apa. Dan tanyakan lagi. Seperti itu, Kevin. Nanti boleh di capture mana gitu ya. Bu, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Karena mungkin mau ada kuliah ya. Sudah lewat. Kalau ada yang ditanyakan mungkin bisa ditanya di grup WA saja tidak apa, atau di forum yang dia hebat, tapi mungkin jarang ya buat di forum hebat, bisa di WA grup saja atau apa. Saya akhiri, mohon maaf ada kekurangan. Semoga tadi hasilnya memuaskan ya untuk kuisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.